Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah ya, wabarakatuh. kita pada kesempatan kali ini akan diskusi nih ya bersama Ibu Elvin yang saat ini menjadi seorang dosen di Stikes Baitur Rahim, Bu, ya. Iya, betul sekali. Nah, dan sekarang mungkin, sebelum kita lebih jauh nih, kita akan minta Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kita nanti akan membahas tentang bagaimana sih dampak gadget bagi perkembangan anak. Karena, eee, gadget ini seringkali dijadikan bahan untuk, keluhan orang tua. Kalau kita kan sebagai guru di Nurul Ilmi, seringkali menerima keluhan dari, orang tua nih. Nah, maka kita pengen lebih jauh nih mengetahui tentang apa sih pengaruh gadget bagi perkembangan anak. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh, kita minta Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Elvin Rosalina. Saya biasa dipanggil Elvin. Saat ini memang saya menjadi salah satu tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baitur Rahim ya, yang sering Mhm. dikenal Stikba kalau di Jambi kan. Nah, di program studi ilmu gizi gitu ya. Nah, kemudian selain itu saya juga karena, profesi saya adalah seorang psikolog gitu ya, jadi saya juga berpraktek di tempat praktek saya, itu ada namanya Trisula Consulting di daerah Pasir Putih gitu ya. Kebetulan saya juga, psikolog psikolog pendidikan gitu latar belakangnya, sehingga, memang banyak, apa namanya, kegiatan yang saya lakukan itu terkait dengan dunia pendidikan, manajemen pendidikan, masalah-masalah pendidikan, di sekolah gitu ya sampai dengan perguruan tinggi dan kasus-kasus, individual terkait anak-anak. Mmm. Misalnya kayak seleksi untuk masuk, sekolah, kelas unggul, kemudian minat bakat, kemudian kan yang lagi booming sekarang ini, berapa tahun ke belakang ini ya, berarti sekitar 5 6 tahun ke belakang ini tes kematangan sekolah, yang Oh, ya. kalau misalnya belum ya umurnya belum sesuai ya dengan Mhm. kriteria yang dilakukan. Nah, itu juga bagian dari, yang dilakukan dalam kegiatan sebagai seorang psikolog. Selain itu juga ada training-training untuk, capacity building mungkin pegawai dan, pengembangan diri bagi anak-anak sekolah dan perguruan tinggi. Lebih lebih kurangnya itu sih kegiatan saya sehari-hari. Oke. Nah, jadi kita, akan berdiskusi nih dengan pakarnya nih ya, cocoklah dengan, background dari Bu Elvin Rosalina, MPSI ya. Baik, Pas, kebetulan ya, heeh, kebetulan banget. cocok nih. Jadi mungkin nanti kalau seandainya ada yang mau bertanya nanti di kolom chat, mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut, itu kan nanti boleh ya. Oke, Boleh. Bu, mungkin jelaskan sedikit, Bu, tentang bagaimana sih tahapan-tahapan perkembangan anak, biar kita tuh tahu gitu kan, khawatirnya kita tuh ternyata salah mengajar. Seharusnya pada tahap ini anak itu harusnya seperti ini, tapi kita sudah menyuruh dia untuk melakukan yang mungkin belum masanya. Nah, mungkin Ibu bisa menceritakan, Bu, tentang tahapan, perkembangan anak. Oke, kalau berbicara tentang tahapan perkembangan anak, ini khusus anak-anak ya. Mhm, Berarti iya. kita berbicara pada saat dia konsepsi sampai dengan dia, usia sekolah dasar ya, Mmm, itu pun ada beberapa tahapannya. Mulai dari konsepsi itu kan berarti yang pada saat dia berada di dalam perut sampai dengan dia dilahirkan, kemudian masa baby, newborn gitu ya, sampai dengan balita, kita menyebutnya itu di klaster sampai dengan 3 tahun. Lalu 3 tahun sampai 5 tahun yang sering disebut dengan balita bawah 5 tahun. mhm, Walaupun juga ada yang mengklasternya mulai dari dia lahir sampai dengan 5 tahun. Tetapi kalau kita berbicara dalam tahap perkembangan psikologi, itu udah berbeda sendiri tahapannya. 0 sampai 3, 3 sampai 5, kemudian 5 sampai dengan 11 atau 12 mmm, ya di masa usia sekolah dasar. Nah, itu masih anak-anak. Walaupun, di usia 11, 12 gitu ya, mereka itu sudah mulai pra-remaja, bukan mhm, anak-anak lagi. Nah, kalaupun kita berbicara tentang perkembangan anak, itu banyak sekali perkembangannya. Bukan satu aspek saja, ada aspek perkembangan fisik. Itu terkait dengan perkembangan badan, mhm, motoriknya, motorik kasar dan motorik halusnya,
lalu ada perkembangan kognitif, perkembangan cara berpikirnya, kemudian ada perkembangan kognitif terkait dengan perkembangan bahasanya, gitu ya, bagaimana dia memproduksi bahasa, kemudian memformulasikan bahasa itu menjadi bahasa tulisan dan bahasa lisan yang baik, yang bisa dipahami oleh orang lain. Lalu setelah itu mereka belajar tentang perkembangan moral. Bukan belajar sih, tapi mereka berkembang, moralnya juga berkembang. Jadi ini paralel ya, pada saat yang sama 5 aspek ini berkembang, dan satu lagi adalah perkembangan kepribadian, sosial, dan emosional. Jadi di tahap yang sama, dalam umur yang sama, mereka itu berkembang bersamaan, 5 aspek Hmm, ini. Gitu. ya bersamaan ya, ya ya. Ya, Oke. Berarti, karena tadi disebut bersamaan ya, mungkin ada nggak, Bu, waktu-waktu yang mereka tuh harus misalnya tadi, mereka bisa belajar moral, apakah itu memang sudah dari awal, kita sudah ajarkan itu atau, nanti di usia-usia tertentu kita mesti mengajarkan ya dari berbagai hal tadi itu kayak fisiknya tentu dari awal tuh, kemudian cara berbicaranya, tata apa, intonasi atau gimananya itu gimana tuh, Bu? ya, karena itu berkembang bersamaan, Mhm. jadi tidak ada yang distimulasi dominan. Oh, Ya, jadi iya iya iya. semuanya itu membutuhkan, perhatian yang sama. Misalnya pada saat kita berbicara tentang perkembangan fisik anak, Ya. itulah kenapa anak-anak itu harus mendapat asupan gizi yang sehat, which is kalau kita berbicaranya ASI saja cukup ya sebenarnya pada umur 2 tahun. Kan Ya. seperti itu, karena, kalau apa namanya, informasinya bahwa ASI adalah memenuhi semua komponen gizi yang dibutuhkan oleh anak untuk tumbuh dan berkembang pada saat itu. Jadi Mmm. pembentukan selnya, kemudian pembentukan apa namanya saraf gitu ya, lalu tulang. Nah ini lebih banyak sih dokter anak yang bisa menjelaskan gitu ya. Itu kan Mhm. terkait dengan asupan gizi yang dia terima. Mmm. Artinya dengan asupan gizi yang baik yang akan dia terima, dia juga akan sehat. Ketika dia sehat, otomatis perkembangan yang lain juga tidak terhambat. Itu sih awalnya. Lalu kalau kita berbicara dengan perkembangan kognitifnya, pada saat yang sama, Mhm. pada saat mereka berada di dalam perut pun itu konsepsi, itu kan terjadi perkembangan neuronnya, gitu ya, Mmm. yang bisa distimulasi oleh ibunya. Misalnya sejak ruhnya ditiupkan umur 4 bulan, itu kan dia sudah bisa mendengar, sudah bisa merasakan. Jadi pada saat yang sama, ketika di luar dia mendengar apa, secara tidak langsung dia mulai merekodnya seperti itu. Dan pada saat itu juga neuron-neuron dalam otaknya itu juga berkembang, sehingga makanya kalau dulu ya itu booming banget, kasih lagu apa Klasik ya? klasik gitu ya, kasih musik klasik gitu ya. Padahal kalau misalnya maminya rajin ngaji gitu ya, rajin ngajak dia berbicara, terus kemudian ngobrol dengan ayahnya gitu ya pada saat dia di dalam perut, itu sebenarnya sudah menstimulasi anak untuk Mmm. kemampuan bahasanya, kemampuan apa sosial kepribadiannya seperti itu. Jadi dia sudah mereka-reka karena mereka sudah merasakan ya, oh di luar ini kondisinya aman bagi saya. Oh di luar ini nyaman bagi saya karena ada ayah bunda saya gitu ya yang menyayangi saya dan seterusnya. Nah ini implikasinya contohnya. Demikian juga sebaliknya. Jikalau orang tua atau ibunya pada saat apa namanya hamil itu kondisinya kurang baik, mungkin kurang tersupport gitu ya, dan banyak stresor, itu juga mempengaruhi kepada anaknya. Seperti itu. Jadi makanya kenapa walaupun masih di dalam perut, itu anaknya udah harus diajakin ngomong, seperti itu, Mmm. dibacakan cerita. Nah, itu dia implikasinya, karena mempengaruhi perkembangannya yang lain. Perkembangan bahasanya, perkembangan moralnya, kepribadian, dan sosial emosionalnya. Seperti itu sih. Apalagi kalau misalnya dia sudah lahir, nah itu udah jelas kita terstimulasi dengan konkret ya, seperti Mhm. itu. Wah, berarti, peran orang tua dalam menstimulus, tumbuh kembangnya anak itu juga sangat
berperan besar Bu ya berarti? Oh iya, Heeh. betul. Ya namanya orang tua ya. Jadi kan harusnya menjadi garda terdepan. Nah, yang punya anak siapa gitu kan? Iya iya. Kan orang tuanya. Jadi ya harus bertanggung jawab terhadap apa namanya yang diberikan tanggung jawabnya gitu ya. Walaupun memang kan kalau dibilang kan memang bukan milik kita gitu ya. Itu anak adalah titipan, tapi yang biasanya diartikan ya karena anak adalah titipan, titip di nenek, titip di neni, titip di playgroup, titip di mana gitu ya. Ya itulah, jadi bagaimana kita mengatur diri, mengemas supaya stimulasi mereka optimal. Itu sih, karena tanggung jawabnya yang paling utama ya pada ortunya, seperti itu. Oke baik, berarti kita sudah dapat nih bahwasanya, salah satu hal yang bisa mempengaruhi perkembangan anak itu adalah stimulus yang dilakukan oleh orang tua atau orang-orang yang di sekitar dia. Dan mungkin bisa, ditambahkan lagi Bu, kira-kira apa lagi nih yang membuat, eee, ya hal-hal yang mempengaruhi tumbuh kembangnya anak tuh, di samping stimulus yang diberikan? Atau mungkin Oke. gizi atau apa saja itu? Silakan Bu. Betul. Nah, kalau kita berbicara secara teori, itu kan ada faktornya pasti dua, internal dan eksternal. Kalau Ya. internal itu terkait dengan kondisi tadi fisiknya ya, kaitannya dengan asupan gizi, Mhm. genetik atau faktor keturunan yang diturunkan oleh orang tuanya gitu ya. Dan penyakit bawaan mungkin yang dialami oleh anak karena bukan tidak mungkin ya atau menutup kemungkinan sehingga nanti kan kita berbicara ada anak yang lahir dengan kebutuhan khusus gitu ya sehingga dia harus dilakukan stimulus khusus bahkan sekolahnya pun sekolah khusus kan seperti Mmm, itu. ya. Nah itu faktor internal terkait dengan kondisi-kondisi yang sifatnya fisik, herediter dan apa namanya penyakit ya pokoknya yang Mhm. dibawa oleh anaknya sendiri. Lalu kalau kita berbicara faktor eksternal, itu ya pasti yang paling mempengaruhi adalah eh, lingkungan ya. Ya. Lingkungan kan ada lingkungan rumah, lingkungan sekolah, gitu ya, Mhm. dan lingkungan pergaulan atau permainan anak. Nah, yang ini ketika kita berbicara dalam kasus-kasus perkembangan anak, yang paling banyak menjadi penyebab terhambatnya perkembangan anak. Kalau kita berbicara pertumbuhan, mungkin ketika kita memberikan asupan gizi yang tepat, gitu ya, kemudian menjaga kondisi lingkungan sehat bagi anak-anak, gitu kan. Kalau di dunia kesehatan ngomongnya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, mungkin itu masih bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Kecuali kalau memang anaknya sendiri punya bawaan penyakit tertentu, gitu ya dan Mhm. membutuhkan treatment khusus. Tetapi kalau yang namanya perkembangan anak, ini kan kaitannya dengan kondisi mental yang dialami anak. Mmm. Kadang-kadang tidak terlihat, tetapi orang tua baru tahu kalau ada masalah dengan anaknya. Dan saat itulah dibawa ke psikolog. Mmm. Padahal kalau kita berbicara tentang kondisi kesehatan mental, pada saat anak bermasalah dan dibawa ke psikolog, sebenarnya tidak ada kata terlambat sih, gitu ya. Ya. Tetapi eh, bisa dibilang bahwa yang terjadi, masalah yang terjadi pada anak itu adalah akumulasi dari apa yang dia terima selama ini, gitu ya, dari lingkungannya. Jadi Mmm. sebenarnya saya juga termasuk psikolog yang males gini loh. Kan orang tuh kalau cerita ke psikolog males, nanti palingan kita yang disalah-salahin gitu ya orang tuanya. Lah, anak masih ya terus sebenarnya bukan salah sih, tapi saya lebih banyak kalau misalnya ada orang tua yang menyampaikan seperti itu rasanya eh, ya nggak apa-apa kak dengan kejadian ini kan kita orang tua bisa sama-sama belajar lagi gitu ya Ya. bagaimana supaya bisa mendidik anak lebih baik ke depannya sebenarnya itu sih Mhm gitu ya mhm. karena kayak pasti nggak jauh-jauh lah anak nyontohnya dari siapa karena anak kan ya seperti teorinya memang spons yang sangat baik otaknya ya gitu jadi dia Mmm. menyerap dan mencontoh semua apa yang dia lihat di lingkungan itu aja yang dia bisa sekarang karena perkembangan kognitif analisa penalarannya belum sampai ke sana ya seperti kita orang dewasa kan seperti itu
Jadi ya dalam rangka kita mau mendidik anak yang baik, paling tidak kita nih sebagai orang tua dulu belajar untuk jadi baik. Itu sih sebenarnya gitu ya. Mhm. Nah, jadi kaitannya sama permasalahan-permasalahan perkembangan yang terjadi sama anak, itu seharusnya orang tua tuh udah tahu kalau misalnya kita kan namanya orang tua ya. Saya nih Iya. sebagai ibu, ya pasti saya tuh observasi kan anak saya walaupun nggak 24 jam karena mungkin 6 atau 8 jamnya dia berada di sekolah gitu ya. Iya. Dan gurunya apa namanya memantau di sana gitu ya, dan itu pun guru juga kan ada mata pelajarannya sendiri-sendiri. Nggak mungkin, bukan nggak mungkin sih, maksud saya tuh guru matematika pasti akan paham tentang perkembangan kemampuan anak berhitung daripada guru bahasa kan kayak gitu ya. Iya. Nah ini juga sama, tapi yang namanya orang tua ya kita yang tahu anak kita. Artinya kalau guru kan hanya sekadar ya gitu ya. Tapi kalau kita Membantu ya. orang tua kan punya bonding ya sama anak. Ya masa Iya. nggak tahu nggak ngeh gitu. Ada yang salah nih sama anak saya gitu ya. Kok dia ada perubahan sikap ya? Kok dia ada perubahan perilaku? Harusnya sebagai orang tua itu kita udah observe, bisa bisa notice, bisa apa ya, bisa kelihatan gitu kalau ada Mhm. perubahan seperti itu. Nah, gitu sih. Ya, oke. Jadi, yang mempengaruhi itu internal dan eksternal. Yang internal Betul. tentu, di dalam tubuh kita misalnya ada gizi, asupan gizi yang bagus, kemudian juga, gen-gen barangkali masih ada hubungan juga hereditas kata Ibu tadi kan. Kemudian kalau Betul. eksternalnya tentu yang paling mempengaruhi besar itu adalah lingkungan yang ada di sekitar dia, dan terutama Betul. kali itu adalah orang tuanya. Makanya dalam Benar. Islam itu, hebatnya sudah diatur sebelum nikah itu harus sudah memilih pasangan yang bagus, sehingga Betul nanti sekali. sangat, berpengaruh bagi perkembangan anak gitu kan. Nah jadi ini ada kasus Bu ya, gimana kalau seandainya orang tua yang terlalu, membatasi, khawatir Gimana anak ini gimana Ustadz? Orang tua yang terlalu? membatasi Oh, pergerakan oke. anak yang misal seperti ini kan, "Ah, jangan main sama" kan tadi kan disebutkan salah satu faktor yang mempengaruhi anak kan lingkungan, Bu, ya. Nah, karena dia ingin anak ini tidak terkontaminasi dengan lingkungan yang lain, sehingga dia nggak ngizinin dia bermain ke luar, sehingga dia tidak bisa belajar tentang sosialisasi dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu gimana, Bu, ya? Kasusnya Nah, kalau seperti itu? oke. Pandangan saya sebagai psikolog Mhm. seperti ini. Sebenarnya eh, semua yang diciptakan Allah ini kan tidak ada yang sia-sia. Iya. Bahkan ketika saya pun gitu ya, kami sebagai psikolog itu psikolog sekolah itu memberikan treatment gitu pada anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Ya memang itu anak-anak khusus untuk orang-orang tua khusus gitu ya. Mhm. Coba kalau mami-mami yang anaknya tidak khusus gitu ya, melihat orang tua dengan anak-anak khusus seperti itu. Jadi yang saya mau garis bawahi di sini adalah sebenarnya Allah menciptakan semuanya itu kan penuh makna, gitu ya. Mhm. Kita yang bisa melihat maknanya dan itu berjalan dengan natural. Artinya kita itu kalau misalnya ya Ustadz dititipin mobil kan sama kawannya, Mhm. ya semuanya normal-normal aja kan sebenarnya, tidak Iya. ada masalah ya, gitu ya. Mhm. Kecuali Ustadz boleh mau pakai sekali gitu ya, yang punya boleh memperbolehkan gitu. Nanti selama saya titip boleh ya dipakai seperti itu. Dan ada trouble atau misalnya contoh yang trouble paling ini, bensinnya habis. Mhm. Ya, saat itu Ustadz pasti perlu untuk membeli bensin kan? Atau bannya pecah gitu. Saat Mhm. itu Ustadz pasti perlu untuk ke tambal ban atau itu ya kompresor itu ya untuk Iya. nambah anginnya. Demikian juga pada anak-anak kita. Perkembangan kita sebenarnya itu dari sononya gitu karena fitrahnya kita kan baik semuanya ya. Mhm. Jadi kita itu sudah ada tracknya masing-masing Mmm. gitu ya. Hanya beberapa kayak kereta api mungkin yang agak melenceng itu nanti yang perlu diluruskan lagi. Seperti itu. Jadi kalau salah rute, ya itu dibalikin lagi rutenya. Sebenarnya itu sih. Kalau dari Allah, secara fisik dan mental kita itu udah disiapin. Mhm. Makanya seperti dibilang teori tabula rasa gitu ya dari John Locke itu kan katanya anak itu kan seperti kertas putih. Saya pribadi sebagai psikolog gitu ya yang belajar tentang psikologi gitu ya yang dan ya apa ya istilahnya ya
memahami gitu ya kepribadian, karakter kepribadian anak-anak gitu dan perkembangan anak gitu sebagai berkah dari Allah. Sebenarnya kita tidak perlu membatasi hal tersebut. Hmm. Ustaz pernah tahu dulu waktu anak saya kelas 2 SD apa kelas 1 SD gitu ya, saya lupa. Dia kan main keluar, saya bebas. Kemudian pas saya balik pulang, dia bilang, "Ibu, fuck you," kata dia gitu. Kita sama saya. Nah, langsung saya, astagfirullah, gitu ya, dari mana dia dapat ini gitu ya. Tapi ekspresinya itu nggak seperti ya orang-orang yang ya mohon maaf saya menyampaikan ini. Ya ini Hmm. sebagai contoh aja Ustaz. Nah, astagfirullah, berarti dia sudah mengenal kata itu, tapi dia kayaknya nggak tahu artinya karena ekspresinya tidak sesuai, sikapnya gitu tidak sesuai dengan apa yang dia bilang gitu ya. Iya, iya, iya. Ekspresinya itu menyambut saya dengan sukacita lah saya pulang kerja gitu ya, tapi dengan kata-kata fuck you gitu kan. Nah, akhirnya yang saya bilang, sini lah, tak bilang gitu. Saya peluk dia tuh saya bilang, I love you too. Saya bilang kayak gitu. Dia nggak tahu artinya. Terus kemudian saya belum, karena pada saat itu belum waktunya menjelaskan itu. Dia mungkin diceng-cengin sama ada ya anak-anak tetangga yang lebih gede-gede dari dia gitu ya. Kemudian dibilangin, fuck you, hihihi. Dia, karena dia nggak tahu artinya gitu ya. Jadi Hmm. anak itu juga mengekspresikannya dalam rangka apa ya istilahnya tuh ngerjain dia gitu kan. Nah, Hmm. akhirnya setelah lama di kelas 4 SD baru dia tahu kan artinya. Ternyata ya Bu ya, itu kan kata-kata makian. Jadi waktu itu, nah seperti itu. Nah pada saat itulah saya mulai memberikan, ya ada kata-kata yang namanya makian, ada caci maki. Tapi kalau kita kan sebagai umat yang beragama, saya bilang kayak gitu, lebih baik berkata baik kita atau lebih baik diam ketika kamu tidak menyukai sesuatu. Jadi mendingan ya kamu diam aja kalau toh kamu nggak apa tidak suka terhadap sesuatu, tidak perlu kamu menyampaikan hal-hal yang buruk. Fuck you yang kamu sampaikan. Nah, itu ya, mohon maaf ya saya sampaikan itu sebenarnya kata-kata makian dan itu tidak baik untuk disampaikan. Nah, seperti itu. Pada saat kelas Hmm. 2 saya tidak menyampaikan seperti itu karena ketika saya berbicara seperti ini dia pasti tidak akan notice dan nggak akan ya tetap aja kayak gitu gitu. Nah kayak gitu sih gambarannya Ustadz. Jadi kalau dibilang orang tua terlalu overprotective, ya karena ya memang kita rasa memiliki ya sebagai orang tua ya punya anak maunya bisa ya gitu. Tapi jangan sampai malah itu by nature yang sudah diciptakan sama Allah itu menghambat perkembangannya seperti itu Hmm. sih Ustadz. Oke, ya. Jadi yang sedang-sedang saja. Kalau Ya seandainya memang betul, dia terkontaminasi, ya memang tugas orang tua yang pertama kali yang bisa mengembalikan kembali ya, atau meluruskan betul, kembali tadi kayak relnya sudah bengkok, ya udah kita yang ngelurusin gitu kan. betul sekali. Memang bisa saja sih kita mengharap guru ya, tapi kalau guru kan tidak ya tidak terlalu inilah intens lah nanti, pendekatannya ya kan. Tapi ada Betul. kadang juga ada beberapa siswa tuh malah lebih suka, ucapan gurunya, Ucapan lebih patuh gurunya. ucapan gurunya dibandingkan, orang tuanya. Nah, kira-kira itu tuh kenapa Bu bisa jadi seperti itu Bu ya? Ya, betul. Dari kita lahir itu udah ada namanya attachment, kedekatan. Jadi pada saat kita lahir makanya kenapa dikasih IMD dalam apa namanya kesehatan kan inisiasi menyusui dini di mana ibu itu harus memeluk anaknya atau paling enggak orang ibu itu menjadi orang pertama gitu ya yang membuat anaknya merasa nyaman. Kalau dalam teorinya itu namanya trust versus mistrust. Pada saat kita baru lahir itulah saatnya kita mengembangkan kepercayaan dan ketidakpercayaan kita pada dunia ini. Kalau tidak percaya mau balik lagi nih ke rahim ibu gitu ya. Itu pada saat awal kita lahir. Jadi Mmm. ketika pada saat kita lahir ya mohon maaf mungkin ada unwanted pregnant ya yang tidak diharapkan seperti itu gitu ya. Eh, banyak yang kita tangani kasusnya anak-anak seperti itu dengan perkembangan yang macam-macam gitu ya Mhm. ABCD. Nah kita bicara kita aja nih yang normal-normal aja tidak ada masalah. Pada saat kelahiran itulah saatnya anak-anak membentuk kepercayaan dan tidak percaya pada dunia ini. Jadi memang dari situ aja itu udah tugasnya ibu bapaknya. Kalau bisa ibu bapaknya hadir pada saat lahir, kemudian memeluk anaknya, kemudian langsung, makanya langsung diazanin kan sama bapaknya ya. Iya, iya. Nah itu, jadi langsung memperkenalkan value.
gitu ya kepada anak kita. Jadi anak kita itu merasa aman dan berada pada lingkungan yang tepat. Akhirnya yang ada dia akan mengembangkan rasa aman kepada dunia ini, nggak mudah khawatir, nggak mudah cemas, nggak mudah curigaan sama orang atau hal-hal tertentu gitu ya. Mhm. Positive thinking gitu ya, ya berprasangka baik kepada itu dari awal loh dibentuk gitu. Mmm. Ya berarti, kalau seandainya sudah intens dari awal ya, anak itu pun merasakan bahwasanya kehadiran orang tuanya ya sangat, eee, ya berarti bagi dia, maka dia tentu akan nanti kalaupun ketemu sama guru yang bagus, dia tetap akan percaya dengan, orang tuanya gitu kan. Jadi, Betul. lagi-lagi bagaimana kita sebagai orang tua bisa hadir untuk mereka sehingga mereka bisa, eee, berdiskusi banyak kepada kita, curhat banyak kepada kita, dan kita pun dipercayai kata-katanya. Baik, Betul, nah Mas. sekarang kita masuk ke gadget, Bu. Boleh saya tambahin sedikit nggak ya? Oh ya, Saya silakan takut silakan. karena tadi itu Sebelum poinnya saya belum jawab yang kenapa ya lebih banyak yang dekat sama gurunya. mhm. Kalau misalnya dia pada masa SD, berarti kan attachment-nya pada saat itu berada di SD, Oh di ya ya. gurunya ya. Makanya Mhm. kadang anak-anak TK, contohnya mulai dari TK, dia dia itu kan ada yang, wah senang banget sama bu guru ini, gitu ya. Idola Mhm. banget lah pokoknya ibu ini, gitu ya. Di usia SD juga seperti itu. Mmm. Harusnya gitu ya, orang tua tuh jealous dong. Jealous tanda kutip ya Ustadz ya. Iya iya iya. Nah artinya kok bisa ya dia seekspresif itu dan bisa sedekat itu dengan ustadz atau ustazahnya misalnya seperti itu ya. Jadi kan berarti ada something ya kita tuh ngomong sama orang yang kita nyaman sama kita nggak nyaman aja kan beda ya. Iya. Demikian. Kalau misalnya masih di TK, SD itu masih bisa terkontrol. Mhm. Tapi ketika mereka sudah memasuki masa remaja, kemudian masa dewasa awal, di mana kalau masa remaja itu kan pergaulan hal yang penting bagi remaja ya. Di mana kedekatannya, kelekatannya, objek lekatnya adalah lebih banyak kepada peersnya, Mmm. teman-temannya. Jikalau dia mampu untuk memilih teman-teman yang cocok, yang bagus gitu, yang sesuai, ya dia akan tidak ada masalah. Tapi masalahnya adalah ketika dia berteman dengan teman-teman yang harusnya dijauhi dan Mhm. itu tidak diceritakannya kepada orang tuanya karena mungkin takut dimarah, tidak faktor tidak dekat tadi, kan itu Mmm. menjadi masalah. Nah, Mhm. makanya harusnya memang kaitannya seperti ini, orang tua itu mampu menjalin komunikasi yang dekat dengan anaknya. Artinya semuanya itu pastikan bahwa anak bapak ibu pertama kali itu ceritanya sama bapak ibu, bukan sama orang lain. Bahkan sampai hal-hal yang ya istilahnya dalam tanda kutip memalukan lah, itu bisa Mhm. kita ketawain sama-sama seperti itu. Jadi jangan, ih kok gitu sih dek? Ih kok ya kan kadang-kadang seperti itu, jadi anak-anak nggak cerita. Jadi kayak hal-hal yang sifatnya memalukan bagi mereka ya, yang mungkin sepele bagi kita atau ternyata ih kayaknya kurang berkenan bagi kita. Ya kita lempengin aja dulu gitu ya. Kayak Mmm. tadi waktu kita dengar bilang yang tadi itu loh Ustadz, Iya kenapa iya. pasti ada waktunya mereka akan memahaminya. Seperti itu. Tapi jangan sampai kita kelewatan kok kita apa ya kok dia lebih percaya sama orang lain ya daripada kita dan kita tahu tiba-tiba tahu hah anak perasaan anak aku udah kayak gitulah Ah, iya. kayak gitu-gitu ya nah kayak gitu Ustadz. Mmm. Ya kalau berarti kalau terlalu menghakimi justru dia khawatir dia jadi malah ndak berani ngomong, Bu, ya, kalau terlalu sering gitu? Betul, jadi Mhm. konsepnya sih kalau saya bilang terima aja anak kita apa adanya, Oh. jadi dia akan feel free menceritakan apapun karena sama seperti kita ya kita misalnya punya pasangan kan suami atau istri ya kalau kita nggak terima apa adanya yang ada kita tuh nggak pernah bersyukur loh sama Iya suami iya iya. ya kan kayak gitu ya sama ketika kita anak kita juga kayak gitu kadang-kadang dia bandel tapi kadang-kadang juga dia nice gitu ya Mhm. kenapa kalau yang kita soroti itu bandelnya aja pada saat dia nice kita tidak pernah memberikan apresiasi kita yang nggak fair sebenarnya. Mmm. Tuh. Oke oke oke. Ya jadi, nah ini, cukup apa ya, menjadi bahan renungan lah untuk, orang tua ya. Ya, Kita semoga ya. bisa evaluasi dulu pada diri kita dulu kan kalau ternyata anak itu ternyata nggak dekat sama kita, oh barangkali kita yang mungkin belum terlalu,
dekat sama mereka, waktu kita mungkin lebih banyak, keluar dibandingkan ke anak kita sendiri gitu kan, itu jadi bahan evaluasi untuk kita bersama. Nah baik, Betul. sekarang tentang gadget Bu ya, kita masuk ke tentang gadget nih, karena ini seringkali nih dijadikan, ya permasalahan lah dan juga kita kita bingung nih kadang kalau kita melepaskan dia atau nggak boleh sama sekali gadget, padahal sementara di era sekarang adalah eranya teknologi gitu kan. Kalau kita berikan justru dia malah ketergantungan ini. Nah sekarang saya pengen tahu, tentang kira-kira ini gimana nih riset tentang pengaruh gadget atau yang Ibu tahu tentang teori tentang, gadget ini terhadap perkembangan anak gitu. Bagaimana, Bu? Oke, kalau secara teori gitu ya, karena kan ini booming-nya, ini kan, apa namanya, perkembangan gadget ini 2000-an ke atas ya, itu pun 2000, booming-nya 2015 Iya. ke atas gitu ya. Jadi memang ada beberapa riset, tapi ketika kalau kita cari di literatur itu nggak semudah kita mencari subjek yang lain terkait dengan perkembangan psikologi. Mhm. Terakhir itu saya mendengar paparan tentang apa namanya, hasil penelitian tentang gadget di tahun 2019 awal apa 2000, ya 2019 awal, berarti kan dia penelitiannya itu tahun 2018 bersama Kak Seto waktu itu gitu ya, bahwa memang kondisi ini konteks penelitiannya gitu ya, Mhm. saya lupa autornya siapa, tapi konteks penelitiannya adalah melihat pengaruh gadget terhadap perkembangan emosi anak, bahwa anak ini kan berarti satu aspek yang dinilai ya, Ya, aspek emosinya, emosi. bahwa secara emosional gitu ya, gadget sangat mempengaruhi kondisi emosinya gitu ya, di mana indikator-indikator yang ditunjukkan pada saat penelitian gitu ya adalah indikator-indikator yang diukur itu indikator-indikator negatif lah seperti itu ya, anak menjadi tidak sabaran gitu ya, Mmm. artinya anak lebih simple dan menganggap enteng semua hal karena kan semuanya gampang bisa tersedia dan cepat cari gitu ya Mmm. di dalam gadget. Ini berdasarkan konteks penelitian. Mungkin nanti akan diterapkan ke penelitian lanjutannya gitu, melihat aspek positifnya gitu ya. Ini yang diobservasi indikatornya itu. Lalu tidak sabaran, kemudian menggampangkan karena semuanya terasa simpel bagi mereka. Lalu kemudian itu mereka mudah tersulut emosinya gitu ya, mudah marah ketika menggunakan gadget dan ada masalah, trouble terkait dengan jaringan, tidak menemukan apa yang dicari gitu ya. Mmm. Nah, kemudian apalagi ya kalau nggak salah itu sih yang diteliti pada saat Mhm. itu. Nah, eh, penelitian-penelitian terkini yang baru-baru terkait dengan dampak positif gadget sih di state itu saya belum belum membaca gitu Mhm. ya, belum terlalu banyak membaca bahwa dampak positifnya itu seperti apa. Tetapi untuk kasus-kasus yang pernah saya tangani bahwa memang banyakkan dampak buruknya. Tapi saya Mmm. tidak bisa bilang anak saya juga saya kasih gadget gitu ya. Mmm. Karena memang nggak bisa juga karena mereka berpacu juga dengan teknologi. Iya, Bahkan untuk di beberapa pekerjaan dan tugas-tugas tertentu mereka harus lancar menggunakan teknologi kan betul. seperti itu. Tugas kita Mhm. menjadi double penting juga karena ada masukan stimulus bernama gadget. Kalau tadi stimulus kita bernama lingkungan, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, gitu ya, lingkungan permainan, tambah lagi PR orang tua saat ini, yaitu lingkungan gadget. Dan itu sangat mempengaruhi perkembangan anak kita. Kalau yang dilakukan, ini kan kita lebih ke yang lalu bagaimana dengan permasalahan tersebut, apa yang bisa dilakukan? Mhm. Yang selama ini dari contoh-contoh kasus-kasus yang pernah dilakukan, latar belakangnya sih rata-rata orang-orang orang tua yang memberikan gadget di usia dini pada anaknya itu adalah dalam rangka memfasilitasi agar orang tuanya juga tidak ikut belajar. Mensimplify, mensimpelkan pekerjaan. Mmm. Ya, jadi kalau nangis, kasih gadgetnya. Kalau kerengek, ini ada di gadgetnya semua. Kan secara tidak langsung sebenarnya orang tua tuh yang nyemplung. Mmm. Nah, ini kita berbicara yang negatifnya dulu. Jadi yang ada, yang bisa dilakukan, kita sebentar habis ini kita berbicara yang positifnya. Yang ada, gitu ya, mau tidak mau, yang saya lakukan, terutama untuk anak-anak saya,
Saya terlibat langsung dalam pemilihan, bukan pemilihan sih, tapi seperti observer dalam gadgetnya, seperti itu. Ya, bentuknya seperti apa ya? Sering-sering nanya, hari ini kegiatan apa dengan gadgetnya? Lagi main game apa? Bahkan saya kasih handphone saya, tolong dong ibu diinstalin yang kayak gitu, gimana sih caranya? Bahkan ayahnya gitu ya, kalau dia main bareng gitu, jadinya Ya. ikut main juga gitu ya dengan Hmm. gadgetnya. Seperti itu. Jadi dan anak saya kan ada yang satu udah mulai pra remaja gitu ya. Jadi sudah mulai di password gitu ya. Saya sih nggak bilang itu ngapain sih dia apa namanya HP-nya di password gitu ya. Coba deh nanya. Pasti hampir sebagian anak-anak yang udah mulai pra remaja, kalau di sini mungkin sekitaran usia SD kelas 6, SMP kelas 1, kelas 2 dan seterusnya tuh mulai password. Hmm. Coba nanti disurvei aja Ustadz kalau misalnya gitu. Ditanya kenapa sih di password gitu ya. Oh, kepo aja ibu nih gitu ya. Kan pasti jawabannya tuh kayak gitu. Berarti kan artinya ada hal-hal yang privacy baginya dan minta kita untuk ini. Yang saya lakukan adalah menanyakan. Jadi kita kalau lihat HP, jadi kalau lihat HP itu apa aja kita isinya, gitu kan ya. Jadi Hmm. setelah dia terbuka, ya kita lihat seperti itu. Saya nggak akan mencuri-curi pada saat dia misalnya tidak ada, terus kita curi-curi nanti ketahuan. Itu bagi saya sudah melanggar privasi, karena mereka juga kan mau dipercaya. Ketika kita percaya padanya, pasti dia juga akan mempercayakan apa yang akan dia sampaikan kepada kita gitu sih, dan dia akan lebih bebas untuk menceritakan apa sih isi atau konten-konten yang ada di HP-nya itu sih Ustaz. Hmm. Nah kemudian itu kan dampak negatifnya banyak sih, yang dampak negatifnya bahkan sampai eh, kondisi fisik ya terganggu ya, mata. Hmm. Nah, itu kan paling sering juga. Coba deh kalau misalnya mau disurvei ke dokter spesialis mata, banyak tuh anak-anak yang memang mata kering gara-gara penggunaan gadget yang berlebihan. Hmm. Akhirnya pada saat itu kemarin, kemudian pada saat pemaparan tentang teori dampak gadget terhadap kesehatan mental anak bersama Kak Seto waktu itu, jadi arahnya kemana? Yang dilakukan adalah bagi orang tua tadi pendekatan personal kepada anaknya tentang kontennya, lalu yang kedua membatasi jangka waktunya gitu ya. Karena ternyata kita aja nih kalau ngezoom itu boleh sih ngezoom lama, hanya saja tuh maksimal 1,5 jam tuh kita udah harus stretching. Kalau kata Kemenkes harus kayak gitu demi kesehatan fisik dan mental. Karena Hmm. memang ada kejadian juga secara fisik orang itu kelelahan terus menerus berada di Zoom dan akhirnya apa ya pingsan, ada yang seperti itu. Nah, jadi secara fisik kita harus melakukan peregangan dan juga kesehatan mentalnya kan juga terganggu seperti yang disampaikan tadi. Jadi yang paling efektif ternyata membatasi. Kalau untuk anak-anak umur balita itu hanya 3 jam per hari gitu ya. Kalau misalnya untuk anak-anak sekolah itu maksimal 5 sampai dengan 6 jam sehari, ini berdasarkan penelitian yang sudah disampaikan dan advice yang diberikan oleh ahli pada saat pemaparan tentang hasil itu ya pengaruh gadget terhadap kesehatan mental anak. Itu sih Ustadz. Hmm. Iya, iya, iya. Jadi ya betul kata Ibu tadi, nambah dong tugas, si orang tua ya, yang Apa tadinya kata Ustadz? ya nambah tugas orang tua, tadi Betul, kita hanya mengendalikan lingkungan yang di sekitar kita nih malah mengendalikan lingkungan gadgetnya. betul, betul Ya. sekali. Karena kan ya kita kan mau nggak mau dunia berubah gitu kan Mhm. ya, dan kebutuhan terhadap hal itu mau tidak mau memang harus dilakukan ya. Yang ada kita sebagai orang tua yang mau nggak mau harus belajar. Sebenarnya tanpa stimulus gadget pun kita kan Mhm. orang tua tetap belajar ya dengan perkembangan anak kita, Iya betul, misalnya ikut kajian parenting, membaca buku dan lain sebagainya, karena kan semua itu kan memang harus dipelajari. Kita tidak belajar itu dulu waktu di sekolah gitu ya, belajar iya. menjadi, tapi bahwa kita memang harus belajar secara terus-menerus memang seperti itu. Termasuk dengan hal kaitannya dengan penggunaan gadget pada anak kita. Ketika anak kita terpapar dengan gadget dan kita pun gitu ya terpapar dengan gadget, kadang-kadang kita tuh bingung gini ya, ih anak aku sudah terpapar gadget nih, padahal kita nggak sadar loh pada saat kita bilang kayak gitu, kitanya tuh sendiri udah gadget minded, bangun tidur langsung HP gitu ya. Iya. Ya seperti itulah kira-kira Ustadz. Mhm. Nah,
Tuh, jadi kalau dari pengalaman saya kemarin itu secara fisik si anak saya kecolongannya menurut saya gitu ya, anak saya itu matanya kering dan saya harus oh Hmm. ternyata dia terlalu banyak menggunakan gadget. Nah, seperti itu. Mungkin kalau di anak lain dia punya toleransi yang lebih baik terhadap layar gadget gitu ya, tapi ternyata di anak saya demikian. Dan itu bagi saya udah teguran dari Allah, Pin tolong dong perhatiin gitu ya, tolong dong Hmm. perhatiin. Kontennya sebenarnya pandang saya bukan fisiknya, tapi dari fisik itu langsung kelihatan gitu ya bahwa oh berarti dia udah over menggunakan gadget. Nah pada saat itulah saya mulai mendalami dan belajar sambil menemaninya menggunakan gadget. Seperti itu sih. Oke, oke, oke. Nah, mungkin, ini biasanya kalau di Nurul Ilmi itu kan pada saat penerimaan rapor kan, kan kadang tuh ya wali murid dan guru ya diskusi tentang bagaimana perkembangan anaknya di sekolah, di rumah. Dan memang kebanyakan wali murid itu mengatakan, "Ya anak kami itu sudah kecanduan gadget, kira-kira gimana lah solusinya Ustadz ya?" Gitu kan. Ya kita kadang sebagai seorang guru tuh bingung mau jawab Bu ya, karena kita bukan psikolog, kita nggak mau menjawab dengan khawatir salah gitu kan. Kebetulan nih Ibu kan psikolog nih, banyak yang mungkin sering kasus, dengan anak-anak yang udah ketergantungan gadget nih. Nah kira-kira kalau ditanya seperti itu, saran yang baik untuk kita sampaikan kepada wali murid itu apa Bu, sarannya? Oke, sama seperti tadi. Yang pertama, kan yang poin yang saya sampaikan tadi, orang tuanya juga ikut belajar. Mmm. Jangan sampai anaknya misalnya main game Mobile Legend, orang tuanya nggak tahu Mobile Legend seperti apa. Mmm. Gitu ya, ini contoh aja. Ya. Atau mungkin ada yang lain. Kemudian yang kedua, orang tua mengobservasi. Kalau observasi itu kan dari jauh. Kalau mengintervensi itu intervensinya lain. Kalau observasi itu ya dari jauh. Karena kalau anak terlalu diintervensi, yang ada dia juga semakin bersembunyi. Ya. Kemudian yang ketiga, batasi waktunya. Dulu Mmm. saya karena tidak ada kejadian ini gitu ya dan mungkin menurut saya masih normal setelah ada kejadian tadi anak saya harus ke dokter karena matanya kering itu, Mmm. saya membatasi dan saya pun taat dengan itu. Jam 9 itu udah semuanya mati handphonenya dan harus tidur matiin lampunya. Seperti itu termasuk saya. Walaupun nanti pada akhirnya saya harus buka gadget saya lagi karena kan misalnya kalau kita ada data-data yang dikirim di WA dan lain sebagainya itu saya lakukan pada saat anak saya sudah tidur Mmm. seperti itu dan misalnya kayak gini kan besok pagi harus saya sampaikan gitu ya itu Iya. nanti setelah selesai mereka tapi paling enggak mereka tahu dulu rule-nya dan Betul, kita betul. mencontohkan terlebih dahulu. Mhm. Jangan mereka aja yang kita suruh komit, kitanya enggak. Makanya kalau dibilang, oh Mbak Elvin nih, kalau dia udah pada tahu lah mereka tuh kalau udah jam 9 jam istiqomah banget sih jeng matiin hal gitu kan ngomongnya sama saya. Sebenarnya apa ya? Saya well known sih ke mereka, tolong aja saya ini lagi ngajarin anak saya konsep itu sebenarnya saya bilang kayak gitu. Nanti setelah itu saya paling slow respon balas dan lain itu saya kasih tahu. Jadi Mmm. mereka paham. Awal-awalnya tuh kayak gitu karena kan memang ya nggak bisa dipungkiri juga memang beberapa pekerjaan kita kan ada di gadget Iya. kita. Mhm. Tapi konsepnya adalah bukan gadgetnya yang salah, tapi cara menggunakannya. Jadi Mhm. tanamkan aturan penggunaan gadget seperti itu ke apa namanya ke anak-anak dan orang tua menjadi contoh. Itu situs selalu yang ketiga harus kompak sama Mmm. ayahnya gitu. Jadi ya kalau satu ngajakin nggak boleh pengen tahu gitu ya kalau nggak mau diceritain ya yang satunya yang ngajak mainnya jadi supaya kelihatan gitu isinya tuh apa jadi harus kompak sih itu sih yang bisa disarankan jadi nanti kalau orang tuanya jadi gimana ya anak saya ini mulai deh bu memang nggak bisa langsung oke sekarang langsung matiin HP ya udah jam 9 nggak bisa sih kayak gitu Mmm. biasanya saya bilang ibu nih sama abah lagi berusaha tidur cepat gitu biar nanti sholatnya nggak telat gitu ya atau kebangun ya bah kita nanti kalau sholat malam gitu nggak telat-telat misalnya gitu saya bilangnya kayak gitu jadi paling enggak bah kita jam 9 udah harus tidur walaupun kita nanti buka gadget lagi gitu kan Iya. ayo 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 semuanya kayak gitu saya bilang kayak gitu jadi memang di awal-awal oh jam 9 ya kayak gitu gitulah macam-macam lah reaksinya gitu ya tapi pelan-pelan lama-lama itu efektif loh dan mereka akhirnya lama-lama tuh udah yang bu gitu ya kalau misalnya udah gitu udah jam 9 dan kita masih bu udah jam 9 gitu ya
awalnya memang butuh effort, sama, semua sama. Dulu anak kita nggak suka makan sayur, kita butuh effort awalnya untuk memperkenalkan sayur, bagaimana Mhm. membuat sayur itu baik, memahami itu pada mereka gitu ya, sampai mereka mau makan sayur, sama, semua sama. Dulu anak kita juga nggak mau sekolah kadang-kadang gitu ya, tapi kita punya effort untuk, oh sekolah itu harus sama, semuanya sama di awalnya. Kalau udah kan lempeng sendiri, gitu Mmm. sih, Ustaz. Oke, iya, keren-keren. Ini menarik nih, bisa nih diterapkan ya. Buat aturan penggunaan gadget di rumah, atau, Betul. apa lah metodenya ya. Tapi kalau tidak eee, ikutin dengan ketegasan, Bu, ya, dia bakal percuma aja aturan itu ya, nggak tegas gitu kan. Betul, Dan memang apalagi kalau anak-anak itu kan heeh, bukan ketegasan sih, tapi konsisten dan contoh. konsisten. Nah, iya. Iya, heeh. Memang kadang tuh, Itu penting kalau ya. kalau kata-kata di buku-buku itu tegas tuh harus tega. Kadang tuh orang tua kan nggak tega lihat anaknya nangis gitu kan. Ya daripada orang tuanya yang nangis, nanti anaknya lebih nangis lagi kalau harus konsul psikolog 6 kali pertemuan. Oh, iya, 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 iya. Betul, betul, betul. Ya menarik, jadi gadget itu sebenarnya bukanlah hal yang, ya menakutkan, tapi penggunaannya ya, yang membuat Betul. dia itu justru menjadi sebuah ancaman bagi anak-anak kita. Baik Bu, ya luar biasa nih, nggak terasa udah 45 menit lewat ya, kita bahas Iya tentang iya, perkembangan heeh anak ya, nggak heeh. terasa ya kan. Nah Betul. mungkin, bisa memberikan closing statement-nya Bu, tentang, tema pada kesempatan kali ini, silakan Bu. Oke, mmm, apa ya yang saya mau bilangkan kepada para orang tua, karena saya juga orang tua gitu ya. Sebagai orang tua kita harus kembali mengingat sebenarnya bahwa anak kita itu adalah titipan. Eh, Selayaknya titipan bagaimana kita menjaganya dengan baik. Di luar penjagaan kita pun Allah itu menjaganya dengan jauh lebih baik gitu ya daripada kita. Jadi apa ya, kadang-kadang yang kita lakukan itu lebih ke rasa memiliki kita yang terlalu tinggi kepada anak-anak kita gitu. Padahal nanti pada saatnya kalau Allah mau minta balik lagi, ya balik lah gitu kan ya. Nah, jadi by nature aja, natural aja, mami, papi, mama, papa, ayah, bunda gitu ya. Sama ibaratnya kita menyetir mobil, ketika jalannya lurus ya lurus aja. Sama kalau misalnya ada kempes, ya kita berhenti untuk memperbaikinya. Kalau misalnya kurang bensin, ya kita isi bensinnya. Jadi kita tidak perlu untuk apa namanya mengada-ada ya gitu ya istilahnya dalam mendidik anak. Sebenarnya mendidik anak itu jauh lebih tentang kedekatan dan hati kita gitu ya. Orang tua tidak selamanya pintar. Orang tua tidak selalu mengenyam pendidikan tinggi gitu ya untuk tahu semua teori dan aplikasi terhadap pendidikan anak. Bahkan mohon maaf tidak jarang orang tua yang berpendidikan tinggi pun anaknya fail, gagal gitu ya. Jadi balik lagi sebenarnya mendidik anak itu adalah hal yang simpel. Sesimpel cara berpikir kita dan cara kita mengasihi mereka gitu ya. Dan yang kalau saya sih berdoa dan mendoakan mereka gitu ya sebagai orang tua terutama para ibu gitu ya itu adalah hal yang paling besar gitu ya bagi kelanjutan kelangsungan perkembangan mereka seperti itu sih jadi kita tidak perlu khawatir dengan anak kita seperti apa Allah tuh sebaik-baik penjaga kita hanya seperti tadi ketika dia keluar rel kita balikin lagi relnya gitu kita perbaiki setirnya atau perbaiki yang rusak udah gitu aja nggak perlu dimacem-macemin gitu ya karena Allah sudah membuatnya seperti itu apa adanya dan terimalah mereka apa adanya gitu sih sebenarnya itu mungkin ya kedengarannya klise Iya. tapi bagi orang yang sudah konsulkan gitu ya saya itu sering menyampaikannya tuh demikian. Karena coba, ini yang bicara ibu hatinya atau otaknya atau hatinya. Ketika otaknya yang berbicara, nggak akan pernah nyambung gelombangnya sama anaknya. Tapi
ketika hatinya yang berbicara, itu tanpa kata-kata pun, itu udah lempeng jalannya. Prosesnya biasanya lebih cepat. Itu sih yang pengalaman yang pernah saya alami ya selama konseling menangani anak-anak bermasalah. Oke, ya luar biasa keren, menarik. Jadi utamakan perasaan ya, kalau dalam didik anak Betul, itu utamakan kedekatan. perasaan dibandingkan akal. Karena emang kalau Betul, kita lihat nggak dengan menggunakan dibuat-buat akal itu. ya iya, Iya kan ya Ustadz ya? Coba deh, i nggak dibuat-buat kan itu ya? betul, Heeh. mhm. Kalau kalau pakai akal kan, kita mungkin banyak menyalahkan anak-anak ya, tapi kalau kita Betul, menggunakan hati mungkin kita ya lebih, sabar sabar ya. betul. Dan berusaha mengoreksi kadang-kadang kita itu kan kalau pakai otak itu ngerasnya kita yang selalu benar karena kita sebagai orang tua. Padahal Mmm, belum tentu loh. mhm. Apakah ketika kita salah juga kita minta maaf nggak sama anak kita? Gitu Iya, ya. Nah, kalau pakai hati itu ya udah lempeng aja. Oh ya maaf maaf tadi ibu yang salah gitu ya. iya iya iya. Nggak selalu yang akan keluar. Makanya dengerin kata itu. Oke oke. Itu sih Baik, Ustaz. terima kasih banyak atas, ilmunya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menginspirasi, kita-kita sebagai seorang guru ya, untuk bagaimana Amin. menanggapi atau merespon siswa. Kalau kita di Nurul Ilmi Ibu berusaha, bahkan nggak boleh marah kalau dengan siswa, kalau di Nurul Ilmi tidak boleh marah, tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak baik. Itulah Betul. kenapa, setiap pagi itu disuruh membacakan Al-Qur'an biar ya menstimulus kan. Makanya di Nurul ini juga Betul. banyak nih, anak-anak yang TK sudah hafal Quran banyak gitu kan. Ya Alhamdulillah. itu dalam rangka menstimulus, seperti itu. Makanya guru-guru di Nurul Ilmi pun juga diseleksi itu ketat gitu kan, nggak boleh merokok gitu kan. Alhamdulillah. Ya kita tuh pengennya tuh stimulus itu tadi. Ya Benar, mungkin benar sekali. belum ya mungkin bisa belum sempurna, tapi ya kita berusaha untuk bisa lebih baik, daripada, nanti khawatir justru contoh nggak baiknya tuh malah di gurunya gitu kan. Benar, Nah, benar. dan Heeh. kita Itu berusaha tadi ya. gimana ya, guru dengan wali siswa itu ya kayak partner. Jadi Heeh. komunikasi yang baik betul kata Ibu tadi, komunikasi antara anak dan siswa dengan antara anak dengan orang tua itu penting. Nah, kalau kami di sekolah antara anak, orang tua, dan guru harus, seimbang tuh biar kita Betul, bisa memang harus heeh, seperti itu. Memang kita aja kadang kalau jadi guru kan tahu ya, ini anak kita nih bermasalah lah. Ini kayaknya ya gitu ya kalau kita dekat ya dengan anak kita ya. iya. Harusnya kan apalagi menjadi orang tua. Yang kita sayangkan tuh kalau seandainya ada, mana tahu ada, apa namanya, wali siswa yang, "Oh, anak saya ini selalu benar." Wah, itu kita sedih rasanya. Ya Betul, makanya betul perlu, betul kata Ibu tadi membedakannya. kita, harus sering belajar, ikut agenda, parenting, Bu, ya, biar kita jadi lebih Betul. tahu ya, bisa jadi lebih paham lagi. Benar-benar sekali. Oke, baik terima kasih, Bu. Kita mungkin itu saja teman-teman semua para teman-teman semua penonton Nurul TV, insyaallah, kita akan, kembali diskusi dengan, narasumber yang lain lagi tentang berbagai hal dan saya di sini mewakili kru yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih kepada Ibu Elvin Rosalina MPSI yang sudah berbagi banyak hal pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Terima kasih. Sama-sama. Saya tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.